Subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Jadi kali ini kita kedatangan pasien. Mesinnya ini CB. Mesin CB. Aduh. Mesin CB ini kendalanya pada bocor, terus crankcase-nya pecah, jalur olinya pada bolong, terus rasionya ini nggak enak kata yang punya, jadi napasnya pendek-pendek, terus speed crankcase-nya juga rusak. Jadi mesin CB ini kita mau pindah mesin ke crankcase Tiger, jadi nanti bisa pasang starter dan nggak rewel karena bahan crankcase bawahnya ini dia tebal, berbeda dengan CB. Dia kalau menggunakan langkah 70 biasanya suka rewel, rembes karena crankcase-nya ini bahannya terlalu tipis dan bearingnya masih kecil. Jadi ini problemnya, bearingnya dia oblak, rumah bearingnya dia oblak, jadi suaranya kasar. Makanya daripada kita perbaiki habis uang banyak nanti nggak maksimal, kita langsung pindah aja ke mesin Tiger. Jadi nanti yang kita pindah cuma kopling sama drive gear. Jadi rasionya ini kita menggunakan GL Pro Newtek ataupun Mega Pro sama aja. Jadi awalnya ini udah stroke up dan menggunakan blok ukuran luar 74, jadi pistonnya 70. Jadi ini sangat rewel kalau mesin berbasic CB dikasih piston 70. Biasanya jalur olinya pada bolong, pelumasannya kurang bagus, makanya suaranya kasar. Makanya kita pindah ke sini. Jadi kita pindah ke sini semua. Nanti ini kita upgrade juga jadi langkah 70, pistonnya 70. Nanti ketemu cc mesinnya 270 cc. Lanjut kita ke proses pemasangan rasio dulu. Nah, rasio udah kepasang. Jadi ini rasio Mega Pro standar. Jadi nggak ada yang kita oplos, ini murni 1 sampai 5 ini standar, nggak ada yang kita oplos. Terus sekalian aja kita ganti crankcase-nya menggunakan langkah 70 ataupun stroke 70. Stroke ataupun langkah. Langkah itu naik turun dari piston TMA sampai TMB, itu yang namanya stroke ataupun langkah. Jadi semakin tinggi stroke semakin menggeser torsi ataupun torsinya semakin besar. Jadi kalau teman-teman pengen bikin mesin dengan torsi yang besar, silahkan teman-teman bisa bikin spesifikasi stroke up. Tapi jika teman-teman hobinya main dengan top speed, usahakan stroke-nya jangan terlalu tinggi, tapi ukuran pistonnya yang lebih besar daripada ukuran stroke, atau bisa disebut overbore. Jadi kalau overbore nanti RPM-nya bisa tinggi. Jadi kunci top speed itu ada di RPM. Jadi semakin tinggi RPM, semakin tinggi juga top speednya. Jadi kalau stroke, semakin tinggi stroke semakin tinggi torsinya atau semakin besar torsinya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman pengen bikin motor yang jengat-jengat, tenaganya gede, ya stroke up jawabannya. Cuma kalau teman-teman butuh top speed,
ya solusinya bore up. Cuma kalau Tiger ini kalau di bore up ya maksimal kisaran piston 71, nggak bisa lebih dari 71. Biasanya kalau lebih 71 kompresinya mudah bocor karena terhalang baut sunduknya ini terlalu mepet, jadi nggak bisa dibikin bore up terlalu besar. Makanya rata-rata anak-anak herek ini pada di stroke up. Jadi alasan stroke up ya karena ini baut lubang sunduknya dia terlalu mepet, makanya maksimal ya piston 71 paling. Jadinya mengakali biar cc nya bisa besar ya dengan cara stroke up seperti ini. Ini kruk asnya udah kita balance dan angka senternya ini sangat kecil, hanya 0,02. Jadi model kruk asnya ini model kompetisi, jadi kita popok daunnya dilas di bagian samping, jadi tebel seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau model seperti ini nanti torsinya bakalan besar, jadi tenaga menengah atas dia ngisi terus, tapi di bagian bawah dia biasa aja karena memang berat, jadi bawahnya dia nggak terlalu sip, jadi bawahnya tetap enak cuma nggak terlalu segalak yang kruk asnya model ringan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Kalau berat dia enak di putaran menengah ke atas, dia ngisi terus. Jadi kalau udah berputar dia nggak mau berhenti, jadi kayak roda gila, kayak mesin diesel itu teman-teman. Jadi kayak balancer diesel, jadi pertama kali diputar dia berat, tapi ketika udah muter dia muternya nggak mau berhenti. Jadi seperti itu prinsipnya. Jadi teman-teman nanti sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau kebutuhannya untuk yang trek pendek ya kasih ringan nggak apa-apa, biar cepet RPM-nya naiknya. Cuma kalau butuhnya tenaga tengah atas dia ngisi terus, napasnya nggak habis-habis, teman-teman bisa aplikasikan daun lebar seperti ini. Jadi kalau kita geser daunnya ke perlebar dia nggak mungkin, udah nggak bisa mentok dengan crankcase ataupun rasio. Jadi kalau Tiger ini kita lebarin ke samping. Kalau lebarin daunnya udah nggak bisa lagi karena udah maksimal, jadi kita lebarin di samping. Angka senternya 0,02 langsung kita pasang. Nah, untuk di bagian crankcase kanan ini kan lubang crankcase-nya kita bubut jadi ukuran 75 teman-teman. Jadi udah pasti kalau 75 biasanya jalur oli ini bolong nih, kelihatan jari saya kan. Nah ini bolong, nanti nggak usah khawatir teman-teman, nggak usah panik, tinggal kita lem aja. Bisa menggunakan lem porting ataupun lem Dexton, itu kuat kok, nggak perlu khawatir copot. Terus jalur olinya kita pindah di sini teman-teman. Nih kelihatan nggak? Kita pindah di sini, tembus di sini, tembus di sini tuh, kelihatan kan? Jadi nggak usah panik, nanti ini kita tutup aja gini, tutup pakai lem gini. Jadi nanti di sini ngumpet di sini, jadi nggak kelihatan. Terus ini udah kita bikin oil jet juga. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang oil jet bisa tonton video saya sebelumnya, ulasan tentang oil jet. Jadi oil jet itu adalah pelumas oli tambahan untuk piston dan dinding silinder. Jadi tembusnya ke sini nih. Nanti dia nyemprotin oli ke piston dan dinding silinder sebelah liner bagian in. Jadi kalau standar itu kan Tiger nggak ada semprotan olinya. Jadi yang ada motor yang ada semprotan olinya itu bawaan pabrik FU, terus apalagi ya Jupiter Z, dan masih banyak lagi lah. Jadi kalau motor Tiger ini belum ada karena motor jadul ya, mungkin dulu belum kepikiran. Terus pelumasan oli standarnya itu hanya ada di sini teman-teman. Jadi pompa oli yang dari rotor ini disemprotkan ke sini, naik terus nyiprat lah dari sini. Jadi olinya itu hanya nyiprat, jadi dia nggak dikucurin.
Kalau udah pakai oil jet seperti ini, nanti pistonnya bakal dikocorin dari bawah. Jadi dia pistonnya bakalan bisa lebih dingin dan suhunya bakal lebih ideal untuk menghindari overheat. Terus untuk keawetan piston juga. Jadi pastinya nanti kelebihannya bakal menjadikan piston lebih awet dan liner, gak gampang baret. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman belum paham, nanti bisa browsing aja di Google tentang apa itu oil jet. Jadi nanti pompa olinya juga kita ganti menggunakan VR. Nanti teman-teman tonton aja videonya sampai selesai. Nanti saya bakalan bahas terus sampai selesai dan kita tes on. Nah, di bagian drive gear atau gigi primer dan sekunder, ini masih menggunakan CB. Nggak tahu ini ya CB matanya berapa, saya lupa. Jadi biasanya kalau menggunakan primer CB ini napasnya terlalu pendek, jadi nanti ketemu final gearnya dia kecil-kecil. Biasanya ya gear belakang bisa sampai 30. Jadi kalau teman-teman pengen ukuran gear belakang kecil, pakailah primer seperti ini teman-teman, primer sekunder seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan Tiger ataupun di atas Tiger yang lebih berat, pasti nanti ketemu gear belakangnya besar. Jadi seperti itu. Cuma ngaruhnya di final gear kalau menggunakan primer CB, Mega Pro, Tiger ataupun di atasnya. Jadi pengaruhnya di rasio di final gear. Jadi nanti final gearnya bakalan jadi berat ataupun ringan. Jadi kalau ini sebenarnya nggak terlalu ngaruh ke napas itu nanti ada di final gear dan juga rasio juga. Dan di bagian pompa oli ini menggunakan pompa oli milik VR roda 3, VR oil cooler. Jadi perbedaannya, rotor pompa olinya ini rongganya atau ruangnya lebih besar. Jadi berbeda dengan Tiger. Kalau Tiger itu kecil-kecil dan tinggi rotornya ini berbeda, lebih tinggi punya VR. Jadi otomatis nanti semprotan olinya atau tekanan olinya lebih kenceng dibandingkan standar Tiger. Jadi tujuannya biar pelumasannya pada piston dan dinding silinder dia lebih bagus atau lebih baik. Jadi biar partnya awet. Karena ini pistonnya kan udah pakai piston ukuran 70. Pastinya ini nanti piston 70 dan struknya 70. Pastinya nanti gesekannya bakal luar biasa. Jadi harus diimbangi dengan pompa oli yang mumpuni. Jadi biar partnya awet dan nggak gampang macet. Jadi seperti itu teman-teman. Di bagian head ini menggunakan klep 3429 merek Moto1. Portingnya ini bekas dari sebelumnya, jadi nggak saya apa-apain. Lubang portingnya 30, klepnya 3429, kubahnya udah sempit, squeeze-nya ini 70. Air klep standar, yang dalam pun dia standar. Sebenarnya ini head kayaknya bekas GL Pro CDI yang pakai bos-bosan, terus ininya dibubut. Karena bekas coakan klep Indiana Brake klep, ini udah saya lebarin dikit 1 mili, jadi biar lebih aman. Dan bagian magnet ini menggunakan magnet Jaguar ataupun roda 3, VR roda 3. Terus pick upnya kita pindah, jadi timingnya ini di angka 20 derajat di langsamnya, dan RPM tingginya dia 35. Pistonnya masih bawaan karena masih oke, nggak saya ganti. Lanjut proses perakitan. Dan ini dia hasil akhir
CB yang udah kita ganti mesin Tiger dengan kapasitas silinder 270 cc dengan struk 70, pistonnya 70, klepnya 3429 dengan karburator PWK 28, PJMJ di angka 35 dan 120. Rasio menggunakan Mega Pro final gear 14 dan 36. Ini kayaknya gear belakang terlalu besar, nanti kita kecilin jadi 33. CDI nya ini pakai BRT tipe DC. Kita tes sound Layer City, Pak. Uangnya kan isi bensin.